Apakah kalian tahu, Peter yang Agung adalah salah satu orang paling penting dalam sejarah Rusia. Lahir pada tanggal 9 Juni 1672. Ia merupakan anak dari Tsar Alexis I dan istrinya, Natalia Naryshkina. Sejak kecil, Peter hidup dalam suasana kerajaan yang penuh dengan intrik politik. Ayahnya meninggal ketika Peter masih sangat muda, dan ia menjadi tsar pada usia 10 tahun setelah kematian saudaranya, Fedor III. Namun, selama tahun-tahun awal pemerintahannya, Rusia masih terbagi antara dua faksi besar. Faksi yang mendukung keluarga Naryshkin, keluarga Peter, dan faksi yang mendukung keluarga Romanov lainnya. Selama masa kekuasaannya yang awal, Peter hanya menjadi tsar nominal karena kekuasaan sesungguhnya dipegang oleh para wali yang mengawasi pemerintahan. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah pengaruh kuat yang dimiliki oleh para wali yang berbeda-beda. Namun semua itu berubah ketika Peter memasuki masa remajanya. Perjalanan ke barat dan pembaruan yang besar. Pada tahun 1697, Peter memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Eropa Barat dalam rangka mempelajari kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya yang sudah berkembang pesat di sana. Ia menyamar sebagai rakyat biasa dan bepergian ke negara-negara seperti Belanda, Inggris, dan Jerman. Di Eropa, Peter mengamati dengan seksama perkembangan industri, angkatan laut, militer, dan pemerintahan. Ia bahkan bekerja di galangan kapal di Belanda untuk mempelajari cara membangun kapal. Kepulangannya ke Rusia pada tahun 1698 membawa perubahan besar. Peter yang telah melihat kecanggihan teknologi dan organisasi Barat bertekad untuk membawa Rusia maju. Dengan ambisi besar, ia memulai rangkaian reformasi yang akan mengubah wajah Rusia untuk selamanya. Reformasi militer dan pemerintahan. Salah satu langkah pertama yang diambil Peter adalah memperbarui angkatan bersenjata Rusia. Peter membentuk angkatan laut yang kuat, yang pada masa itu sangat penting untuk melawan ancaman dari negara-negara tetangga, terutama Kesultanan Utsmaniyah dan Kerajaan Swedia. Ia memperkenalkan pelatihan militer yang lebih modern, serta memperkenalkan organisasi militer yang lebih efisien dan disiplin. Selain itu, Peter memperkenalkan sistem administrasi yang lebih modern, termasuk pengurangan kekuasaan gereja ortodoks yang sebelumnya sangat dominan dalam pemerintahan. Ia menciptakan birokrasi baru yang lebih profesional dan efisien untuk mengelola negara. Salah satu upaya terbesarnya adalah menciptakan konsili pemerintahan yang terdiri dari pejabat-pejabat terpelajar dan berpendidikan untuk menggantikan kekuasaan tradisional para bangsawan. Pembangunan Saint Petersburg, simbol perubahan. Peter juga sangat berambisi untuk mengubah ibu kota Rusia, yang pada masa itu adalah Moskow, menjadi pusat kekuatan yang modern dan lebih terhubung dengan Eropa. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah kota baru di pantai Laut Baltik, yang kemudian dikenal sebagai Street Petersburg. Pembangunannya dimulai pada tahun 1703, dan proyek ini memakan waktu bertahun-tahun, serta memerlukan kerja keras ribuan pekerja. Banyak di antaranya adalah tahanan dan budak. Kota ini dibangun dengan gaya arsitektur barok Eropa, dengan tujuan untuk menyaingi kota-kota besar lainnya di Eropa seperti Amsterdam dan Paris. Saint Petersburg, yang terletak di lokasi strategis di dekat Eropa Barat, menjadi simbol dari ambisi besar Peter untuk membuat Rusia lebih terbuka terhadap dunia Barat. Kota ini juga menjadi ibu kota baru Rusia pada tahun 1712, menggantikan Moskow. Saint Petersburg tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat budaya, ilmu pengetahuan, dan perdagangan, reformasi sosial dan ekonomi. Selain di bidang militer dan pemerintahan, Peter juga memprakarsai reformasi sosial yang jauh lebih radikal. Ia berusaha untuk mengurangi kekuatan kelas bangsawan tradisional, serta memodernisasi masyarakat Rusia dengan memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan Barat. Salah satu perubahan yang paling terkenal adalah kebijakan tentang pakaian. Peter mewajibkan para bangsawan Rusia untuk mengenakan pakaian gaya Barat, yang pada saat itu dianggap sebagai simbol peradaban.
mereka yang menolak dikenakan pajak atau denda. Selain itu, Peter juga mempromosikan pendidikan yang lebih luas di kalangan rakyat Rusia. Ia mendirikan sekolah-sekolah baru, termasuk akademi militer dan universitas, yang bertujuan untuk melatih generasi penerus yang terdidik. Pendidikan dalam ilmu pengetahuan, teknik, dan seni sangat ditekankan, dengan harapan untuk memajukan negara dalam berbagai aspek. Perang dan ekspansi wilayah. Peter juga dikenal karena perang-perang yang dilakukannya untuk memperluas wilayah Rusia dan mengamankan posisi negara di panggung internasional. Salah satu perang terbesar yang ia pimpin adalah Perang Utara Besar 1700 sampai 1721 yang melibatkan Rusia melawan kerajaan Swedia, yang pada waktu itu adalah salah satu kekuatan militer terbesar di Eropa. Dengan kemenangan besar dalam perang ini, Rusia tidak hanya mengalahkan Swedia, tetapi juga menguasai wilayah-wilayah penting di Eropa Timur, termasuk wilayah Baltik yang kaya akan sumber daya alam. Kemenangan ini sangat meningkatkan status Rusia sebagai kekuatan besar di Eropa. Kematian dan warisan. Peter yang Agung meninggal pada tanggal 8 Februari tahun 1725 pada usia 52 tahun setelah memerintah Rusia selama lebih dari 40 tahun. Warisannya sebagai seorang reformis besar tidak hanya terbatas pada bidang militer atau politik, tetapi juga dalam transformasi budaya dan sosial yang mendalam. Rusia yang dulunya terisolasi dan tertinggal kini menjadi negara yang lebih modern, dengan kemajuan yang signifikan dalam banyak bidang. Meskipun banyak reformasi yang dilakukan, Peter tidak selalu diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat. Dan meskipun ia menggunakan metode keras untuk menegakkan kekuasaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa Peter the Great adalah tokoh yang mengubah wajah Rusia selamanya. Ia dianggap sebagai bapak pendiri Rusia modern dan menjadi simbol dari ambisi, kekuatan, dan kecerdasan yang mengubah sejarah negara tersebut. Sumber, Kisah Peter yang Agung atau Peter the Great, yang saya sampaikan di atas didasarkan pada berbagai sumber sejarah yang mencatat kehidupan dan reformasi yang dilakukannya di Rusia. Beberapa sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk kisah ini antara lain. Pertama, Robert K. Massey, Peter the Great, His Life and the World, 1980. Buku ini merupakan salah satu biografi yang sangat komprehensif tentang Peter E. Massey menggali berbagai aspek kehidupan Peter, dari masa kecil hingga reformasi besar yang dilakukan selama pemerintahannya. Kedua, Eugenia Ginsberg Journey into the Whirlwind 1967. Buku ini bukan hanya menggambarkan kehidupan Peter the Great secara langsung, tetapi juga menggali dampak sosial dan budaya yang ditinggalkan oleh pemerintahannya. Ketiga, Rounding Virginia Catherine the Great, Love, Sex, and the Power 2006. Meskipun lebih berfokus pada kehidupan dan pemerintahan Ekaterina yang Agung, buku ini juga memberikan konteks penting tentang reformasi yang dimulai oleh Peter the Great, yang menjadi landasan bagi pemerintahan Ekaterina. Keempat, Historical Documents and the Russian Archives. Banyak informasi tentang pemerintahan Peter the Great dan reformasi yang dilakukannya juga ditemukan dalam dokumen sejarah asli dan arsip Rusia yang merinci perubahan politik, militer, dan sosial pada masa itu. Sumber-sumber ini, baik buku biografi, arsip sejarah, maupun penelitian modern, memberikan gambaran mendalam tentang hidup dan warisan Peter the Great dalam sejarah Rusia dan dunia. Terima kasih telah mendengarkan kisah Peter the Great, dikenal juga dengan Peter yang Agung. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.